Selamat bergabung kembali di ESQ Virtual Training khusus untuk tingkat kedua, Mission and Character Building. Saya ingin menyampaikan kisah seseorang yang saya kira Anda kenal, yaitu Michael Jordan. Yang selama ini orang hanya melihat hebatnya dia, yang melihat bagaimana tinggi loncatan Jordan. Tetapi ada hal yang penting yang harus kita ketahui, bahwa dia pernah gagal 9.000 kali tembakan meleset. Bahkan kalah di 300 kali pertandingan. Dan ketika pertandingan penentu, di mana dia yang melakukan eksekusi, 29 kali gagal mengakibatkan timnya kalah. Dan pernah ditolak di klub basket karena badannya tidaklah terlalu tinggi. Ketika SMA, dia juga pernah menangis karena tidak boleh bermain basket. Tapi ibunya menghibur. Apa kunci keberhasilannya? Bukan berada pada tembakannya yang hebat. Bukan dengan loncatan Michael Jordan yang tinggi yang nampak. Tetapi pada subconscious mind-nya. Pada alam bawah sadarnya yang menjadikan dia juara sebelum menjadi juara. Inilah 80% kekuatan bawah sadar yang selama ini tertanam bahwa dia adalah juara, bahwa dia adalah mampu, saya bisa, saya yang terbaik, membuat dia menjadi seorang juara. Artinya, yang selama ini kita lihat bagaimana dia loncat dan kemudian melakukan shoot, sesungguhnya bukan itu yang mengagumkan, tetapi yang tidak nampak, yaitu 80% bawah sadar bahwa dia adalah seorang yang luar biasa. Sekarang mari kita lihat contoh berikutnya yang mungkin juga Anda tahu, yaitu seorang tua usia 65 tahun namanya Colonel Sanders. Colonel Sanders pernah membuat resep dengan 11 bumbu rempah-rempah dan membuat konsep bagaimana memasak ayam dengan pressure cooker, yaitu tekanan tinggi untuk memasak ayamnya, yang membuat ayamnya menjadi renyah dan gurih. Tetapi ketahuilah bahwa 1000 kali ia datang tetapi ditolak. Berkali-kali, satu persatu datang ditolak. Datang lagi ke restoran lain ditolak. Dan ke 1008 baru ia berhasil. Lihat, apa lagi hebatnya? Bumbunya? Bukan. Cara memasaknya? Bukan. 11 resep rempah-rempahnya? Juga bukan. Yang hebat dari Colonel Sanders adalah keyakinan bahwa resepnya akan mendunia sebelum ia lakukan. Di mana hebatnya? Subconscious mind. Alam bawah sadar yang ada pada jiwanya bahwa dia berhasil. Inilah kunci dari keberhasilan orang-orang yang luar biasa. Sekarang saya berikan lagi contoh Thomas Alva Edison. 10.000 kali gagal untuk mencoba berulang-ulang menemukan bola lampu. Dianggap anak yang keras kepala dan juga bodoh. Bahkan selalu nilai terendah ketika ujian di sekolahnya. Ia akhirnya berhasil menciptakan bola lampu yang menerangi dunia. Ia pernah ditanya, Alva Edison, bagaimana dan saran Anda apa apabila untuk jadi orang sukses? Dia katakan, agar sukses tambahlah kegagalan. Mungkin Anda heran, mengapa tambah kegagalan? Ketika tambah kegagalan, sebenarnya bukan masalah kegagalannya yang dibentuk. Tapi ketika tambah kegagalan, disitulah kita tidak boleh goncang untuk tetap menjaga keberhasilan di dalam diri kita. Inilah 80% alam bawah sadar yang membuat Thomas Alva Edison, Colonel Sanders, ataupun Michael Jordan mampu mempertahankan usahanya di tengah berbagai ujian dan hambatan. Jadi kesimpulannya apa? Bukan ini yang dibangun, bukan loncatan tinggi yang dibangun, bukan hanya sekedar bagaimana menemukan listrik yang difikirkan, tapi yang difikirkan adalah
keyakinan bahwa kita akan berhasil. Sekali lagi, kunci keberhasilan adalah terletak pada drive di dalam jiwa. Dan inilah yang harus senantiasa ditanamkan. Kata-kata berhasil yang diucapkan berulang-ulang. Kata-kata saya bisa yang harus ditanam berulang-ulang. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata gagal yang bisa mempengaruhi keyakinan pada diri kita sendiri. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya juga bercerita. Buku ESQ saya tulis di tahun 99 dengan tulisan tangan. Kemudian di tahun 2001, buku tersebut saya cetak. Tapi sebelum saya cetak, saya sudah coba tawarkan ke berbagai dan hampir seluruh percetakan yang hebat di Indonesia. Kesimpulannya, saya ditolak. Saya sedih sekali, apa kurangnya dari buku itu? Akhirnya terpaksa dengan sisa uang yang ada, buku tersebut saya cetak sendiri. Setelah saya cetak, saya sendiri harus datang dari rumah ke rumah. Datang ke ibu-ibu pengajian, ibu-ibu RT, musola-musola kecil, berhari-hari, berbulan-bulan. Dan akhirnya saya beranikan diri untuk membuat training di Oktober 2001. Jumlahnya hanya 21 orang. Yang hadir adalah keluarga saya, adik saya, saudara-saudara saya berkumpul di situ. Tahun 2001, alumni tidak lebih dari 41 orang. Alhamdulillah, 15 tahun kemudian, alumni ESQ jumlahnya 1,4 juta jiwa. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di Amerika, dan bahkan di Eropa. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Bukan kemampuan menulis buku ESQ, bukan training ESQ, tapi keinginan dan keyakinan bahwa buku itu menjadi bestseller. Dan saya pernah bermimpi bahwa di usia 40 tahun saya akan bicara di depan televisi. Ternyata benar, di usia 40, ratusan kali episode di berbagai TV nasional di Indonesia. Apa kuncinya? Bukan terletak di sini, tetapi pada alam bawah sadar kita. Itulah yang menciptakan hidup menjadi berbunga-bunga atau berduri. Tanamkanlah itu. Dan dikatakan bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah semua. Kalau buruk, buruklah semua.